Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba. Jadi itu modus-modusnya. Tapi yang tadi AI itu bisa digunakan. Ada yang terakhir mungkin bisa Bapak Ibu lihat di medsos pakai mukanya Raffi Ahmad. Mirip. Jadi kalau mungkin yang literasinya rendah mungkin percaya. Ya, jadi mungkin Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus berupaya memberantas kejahatan penipuan keuangan alias scam. Pengguna sepeda listrik diminta tertib dan gunakan sesuai aturan yang berlaku. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 2 Desember 2025 bersama saya Desi Armisi. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus berupaya memberantas kejahatan penipuan keuangan alias scam. Salah satu yang telah dilakukan yakni dengan membentuk Indonesia Anti-Scam Center. Otoritas Jasa Keuangan OJK terus berupaya memberantas kejahatan penipuan keuangan alias scam. Salah satu yang telah dilakukan yakni dengan membentuk Indonesia Anti-Scam Center IASC, Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan. Kepala Direktorat Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan, Tito Aji Siswantoro mengatakan, meminta masyarakat secepatnya melapor jika ada indikasi scam. Kejahatan penipuan keuangan ini biasa menyasar masyarakat yang rendah literasi tentang keuangan, ditambah terkadang menimpa usia lanjut. Terbaru, menurut Tito, menimpa orang tua artis terkenal yakni Ralinsa, di mana penipu seolah menjadi Ralinsa yang meminta uang ke bapaknya untuk membeli emas. Untuk itu, Tito meminta masyarakat untuk selalu cek kebenaran informasi tentang IASC melalui kontak kantor OJK dengan nomor telepon 157 atau melalui pesan WhatsApp WA 081157 157157 atau konsumen juga dapat mengirimkan email melalui konsumen.ojk.go.id. itu bisa digunakan. Jadi ada yang terakhir mungkin bisa Bapak Ibu lihat di medsos pakai mukanya Raffi Ahmad. Ya, yang terakhir itu pakai mukanya Raffi Ahmad, videonya Raffi Ahmad mirip. Jadi kalau mungkin yang literasinya rendah mungkin percaya. Ya, jadi mungkin mohon bantuan kawan-kawan media menyampaikan, membantu ini masyarakat banyak yang tertipu rata-rata menggunakan scam tadi. Sebagaimana diketahui bersama dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor keuangan, saat ini telah beroperasi Indonesia Anti-Scam Center IASC, Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan. IASC didirikan oleh OJK bersama anggota Satgas Pasti yang didukung oleh Asosiasi Industri Jasa Perbankan dan Sistem Pembayaran untuk penanganan penipuan transaksi keuangan atau scam yang terjadi di sektor keuangan secara cepat dan berefek jera. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, penggunaan kendaraan listrik di jalan umum masih tinggi, masyarakat diminta tertib dan gunakan sesuai aturan. Masih tingginya penggunaan roda 2 listrik yang digunakan oleh anak-anak maupun orang tua di jalan raya diharapkan dapat menjadi perhatian semua pihak. Hal tersebut diungkapkan Kanit Kamsal Polrestabes Palembang, Aibtu Mutasor. Menurutnya sejauh ini penggunaan kendaraan roda 2 listrik ini sendiri sudah mengganggu aktivitas kendaraan pada umumnya. Hal ini juga mengancam keselamatan bagi penggunanya. Sehingga dengan demikian, seluruh pihak diharapkan dapat lebih bijak dalam penggunaan kendaraan listrik tersebut. Pada masyarakat yang menggunakan sepeda listrik untuk tidak digunakan di jalan raya. Karena kendaraan tersebut kan yang pertama kan kecepatannya lebih rendah. Yang kedua, ini kadang-kadang
mereka tidak menggunakan helm. Yang ketiga, ini kan rentan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi harapan kami ya silakan dipakai di komplek, untuk antar anak sekolah yang dekat-dekat di area. Mutansor juga menambahkan agar pihak sekolah khususnya dapat memantau semua siswanya yang menggunakan kendaraan listrik tersebut agar tidak digunakan untuk aktivitas sekolah, baik saat pergi maupun pulang sekolah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir memperingati Hari Korpri ke-54 dengan upacara khidmat di lapangan Tanjung Senai, sekaligus menyerahkan sejumlah penghargaan dan menetapkan pelaksana harian Sekda sebagai langkah memperkuat layanan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir memperingati Hari Korpri ke-54 dengan menggelar upacara resmi di lapangan Tanjung Senai. Upacara berlangsung hikmat dan dihadiri oleh para aparatur sipil negara serta perwakilan organisasi perangkat daerah. Pada kesempatan tersebut, pemerintah daerah juga menyerahkan sejumlah penghargaan dan mengumumkan penunjukan pelaksanaan harian sekretaris daerah sebagai bagian dari upacara memperkuat kualitas layanan pemerintahan. Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani yang memimpin langsung menegaskan pentingnya dedikasi aparatur dalam meningkatkan mutu pelayanan publik. Dalam amanatnya, ia mengingatkan seluruh ASN agar terus menjaga integritas dan profesional. Ardani juga menekankan bahwa momentum Hari Korpri harus menjadi pengikat bagi seluruh aparatur untuk bekerja lebih optimal demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, ini harus kita sambut, kita jadikan awal lagi untuk kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Karena tugas ASN, tugas Korpri itu abdi masyarakat, abdi negara. Usai pelaksanaan upacara, pemerintah daerah menyerahkan surat keputusan penunjukan pelaksanaan harian sekretaris daerah disusul dengan pemberian berbagai bentuk apresiasi. Penghargaan yang diberikan meliputi pemenang lomba inovasi daerah ASN terbaik dengan hadiah perjalanan umroh serta OPD yang meraih nilai tertinggi dalam pembinaan pengawasan kearsipan internal. Kepala BKPSDM Ogan Ilir, Wilson Effendi, mengatakan penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi agar ASN semakin kreatif dan berprestasi. Penghargaan terhadap yang untuk ASN kalau di BKSDM itu merupakan cikal bakal untuk manajemen talenta, yaitu ada penghargaan dari BKN pusat, ada di tingkat kedua untuk BKSDM itu. Selain itu, pemerintah daerah juga mengumumkan sejumlah capaian prestasi tingkat nasional maupun provinsi. Di antaranya predikat Kabupaten Layak Anak tahun 2025 serta penghargaan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pornas, dan Apkasi. Sementara itu, Sekretaris Daerah Ogan Ilir, Muklis Abdullah, menyampaikan bahwa seluruh capaian tersebut merupakan hasil sinergi lintas perangkat daerah yang perlu terus dipertahankan. Jadi bagi ASN, jadilah ASN yang profesional dengan menerapkan beberapa prinsip yang telah menjadi tuntunan kita. Semoga para ASN dalam rangka peringatan Hari Korpri tahun ini akan menjadi semakin profesional dan semakin baik ke depannya. Sebagai bentuk penghormatan, pemerintah Kabupaten Ogan Ilir turut memberikan cindramata purna tugas berupa uang tunai sebesar 6 juta rupiah kepada anggota Korpri yang telah menyelesaikan masa pengabdian. Peringatan Hari Korpri ke-54 tahun ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi ASN Ogan Ilir untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, inovatif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Lamsihat Siltonga melaporkan. Pendengar, Gubernur Sumsel canangkan senam gerakan Sumsel Peduli Osteoporosis sebagai upaya pencegahan dini keropos tulang.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mencanangkan senam gerakan Sumsel Peduli terhadap osteoporosis saat memperingati Hari Kesehatan dan Osteoporosis Nasional tahun 2025 di Palembang Sabtu lalu. Herman Deru mengatakan senam bukan hanya bentuk aktivitas fisik, tetapi juga instrumen penting untuk mencegah osteoporosis sejak dini. Untuk itu, ia menilai masyarakat harus membiasakan rutin senam untuk kesehatan tulang. Gubernur menambahkan osteoporosis dapat dialami oleh siapapun. Bahkan masih banyak masyarakat yang belum memahami definisi dasar penyakit tersebut sehingga edukasinya harus dilakukan secara terstruktur dan masif. Banyak yang tahu nama atau tulisan osteoporosis, tapi artinya mungkin tidak sebanyak yang tahu namanya. Terus cara pencegahan lebih sedikit lagi yang tahu. Maka kita mengingatkan ketika selesai puncak pertumbuhan tulang kita harus sudah waspada. Mengingatkan, tapi ini di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan sudah begitu masif. Jadi kesadaran akan pentingnya pencegahan yang ini. Jangan sampai ada patah tulang. Ini untuk wajib bagi siapapun yang anggota Perwatusi untuk mensosialisasikan. Dan kenapa banyak ibu-ibu? Kata dokter sih 5:1. Pino yang berpotensi kena osteoporosis, satu laki-laki dan laki. Selain itu, Gubernur juga memberikan apresiasi kepada perwakilan warga Tulang Sehat Indonesia atau Perwatusi tingkat pusat dan daerah, serta seluruh instruktur yang aktif memperluas program edukasi sekaligus berperan penting dalam mendorong gerakan aktif di seluruh kabupaten kota. Rian Apridani melaporkan. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus berupaya memberantas kejahatan penipuan keuangan alias scam. Pengguna sepeda listrik diminta tertib dan gunakan sesuai aturan yang berlaku. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id, dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esian Misi undur diri, sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.